Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk benar-benar bisa bernafas di tengah-tengah pandemi virus corona pada kesempatan kali ini. Bukan virus corona yang kita khawatirkan, tentu bukan virus corona pun yang kita takuti, tetapi nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, kepercayaan penuh, panjang umur, kita sanggup masih mempergunakannya hanya untuk mengisi dan mewarnainya dengan berbagai macam aktivitas amal ibadah. Tentunya pada kesempatan kali ini kita masih bisa duduk berkumpul bersama, tidak lain dan tidak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, kalian dari golongan bangsa jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan semoga serangkaian amal ibadah apapun bentuk dan warnanya yang hari ini kita kerjakan dan persembahkan kepada Allah akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami' As-Sa'adah, orang tua kami, guru kami, murabi kami, Bapak Haji Edi Setiadi, yang insya Allah kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, istiqomah, sehat badan, panjang umur, tidak lain dan tidak bukan untuk diisi dan mewarnainya dengan berbagai macam aktivitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita pun yang hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang senantiasa diri kita, keluarga kita berada seluruhnya di dalam lindungan Allah, di lindungan dari penyakit yang benar-benar mematikan. Allah lindungi kita, Allah lindungi keluarga kita, Allah jaga segenap keturunan kita, dan pada akhirnya insya Allah kita isi dan warnai dengan amal ibadah, dan tentu hasil akhir finishnya wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak para hadirin, ibu para hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini suatu kehormatan dan kebahagiaan buat kita. Kita masih bisa diberikan izin oleh Allah, tentu untuk mengagumi, tentu untuk mengambil intisari dari perjalanan dakwah sosok panutan manusia yang agung, yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Agung, manusia yang besar yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar, manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu beliau adalah junjungan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun demi tahun acara peringatan Maulid Nabi kita peringati dan kita selenggarakan, tetapi tidak banyak di antara kita yang benar-benar memetik dan mengambil dari hikmah peringatan Maulid itu. Kita ngaku cinta kepada Nabi, kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi di mana rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ketika azan itu berkumandang? Kata kita ngaku cinta kepada Nabi, di mana kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kita ngaku kepada cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di mana posisi kita ketika sholat 5 waktu itu didirikan? Maka ingat dan sadarlah, teruntuk mereka orang-orang yang belum doyan masuk ke dalam masjid. Ingat dan sadarlah, teruntuk mereka orang-orang yang jarang masuk ke dalam masjid. Ingat dan sadarlah, teruntuk mereka orang-orang yang belum sempat sholat berjamaah ke dalam masjid ini. Cepat atau lambat, terpaksa atau tidak, sudah siap atau belum, suatu saat nanti Allah yang akan memanggil dan mengajak kita untuk bisa masuk ke dalam masjid ini. Posisi kita persis berada di saf paling terdepan. Tetapi ingat, saat itu kita bukan sebagai imam, juga bukan sebagai makmum, tetapi sebagai jenazah yang disolatkan. Lagi-lagi hidup adalah pilihan.
Kita mau berada di belakang imam atau justru kita lebih memilih berada di depan imam? Kalau pilihan kita jatuh kepada pilihan yang kedua, berada di depan imam, berarti kontrak kita di alam dunia pada saat itu sudah habis, sementara belum banyak aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan, belum banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, belum banyak nilai-nilai positif yang kita bisa berikan kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, kepada kerabat kita, dimanapun mereka berada. Padahal prinsip di dalam hidup, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, kata baginda Rasul, di antara umatku bukan mereka orang yang bergelimang harta, intan, emas dan permata, bukan mereka yang memiliki kedudukan dan jabatan, bukan mereka yang memiliki gelar berentet di belakang namanya, tetapi anfa'uhum linnas, siapa di antara kita yang sanggup dan mampu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik, berbuatlah yang terbaik untuk bisa mengisi dan mewarnainya, memberikan nilai positif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan-kebaikan apa yang sanggup dan mampu mendorong dan menghantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Pernahkah kita buka kitab Sahih Bukhari, bagaimana perjalanan hidup seorang pelacur yang setiap hari maksiat, yang setiap hari menjajahkan dirinya, tetapi karena satu kebaikan yang ia kerjakan, benar-benar ikhlas mengharapkan ridho dari Allah, ia selamatkan satu ekor anjing dari kehausan. Dia copot sepatunya, lalu dia julurkan sepatu itu ke dalam sumur, lalu diambilnya air, lalu diminumkan ke mulut anjing itu, sehingga anjing ini pun segar bugar, berlari dan dapat hidup kembali. Itu seorang pelacur yang setiap harinya maksiat kepada Allah. Bahkan ia merasa bangga dan menepuk dada ketika melakukan perbuatan salah dan dosa. Tetapi karena satu kebaikan yang ia kerjakan dan lakukan kepada Allah, sanggup dan mampu menghantarkan dan mendorong ia untuk bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang telah mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, orang-orang yang setiap harinya kita isi dan kita warnai dengan berbagai macam aktivitas amal ibadah. Lalu kebaikan-kebaikan ini, amal ibadah ini kita istiqomahkan, masa iya Allah akan masukkan kita ke dalam neraka? Insya Allah Allah pun akan kumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak para hadirin, ibu para hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kaitan dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya hanya akan menitik beratkan pembahasan kita kepada dahsyatnya fadilah, keistimewaan yang begitu besar dari salawat yang terus kita baca kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal ini pun tertuang dan termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ketika Allah perintahkan kita berbagai macam aktivitas amal ibadah, apapun bentuk dan warnanya, Allah tidak kerjakan. Ketika Allah perintahkan kita untuk dirikan solat 5 kali dalam sehari, cukup suruh turun ayat, aqimus sholah, dirikanlah solat. Tetapi apakah Allah solat? Tidak. Ketika Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat, untuk bersedekah, untuk berinfak, keluarkanlah sebagian hartamu, sebagian di jalan Allah, untuk kau keluarkan di jalan Allah. Apakah engkau Allah zakat? Tidak. Apakah Allah sedekah? Tidak. Apakah Allah mengeluarkan infak dan lain sebagainya? Tidak. Ketika Allah perintahkan kita pun untuk berpuasa 1 bulan penuh lamanya di bulan suci Ramadan, lalu lantas apakah Allah berpuasa? Tidak. Tetapi ketika Allah perintahkan satu bentuk warna amal ibadah, yaitu salawat kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, jauh sebelumnya Allah pun telah melaksanakannya. Allah pun telah membaca salawat kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun terjawab di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha didahului dengan huruf inna, itu huruf taukid sebagai penegasan, sebagai penguatan.
Teruntuk mereka yang kemarin masih ragu-ragu, belum yakin, masih bimbang, masih goyang di dalam hatinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat Allah. Ingat, malaikah itu adalah bentuk jamak dari kata malakun. Kalau malakun hanya satu malaikat, tetapi kalau sudah wa malaikatahu, seluruh malaikat, baik itu yang bertebaran di atas muka bumi ataupun berada di atas langit, Allah dan seluruh para malaikatnya ngapain? Yusalluna 'alan nabi, yaitu bersalawat kepada junjungan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada junjungan baginda Muhammad bin Abdillah, lalu di kalimat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil, Allah seru, Allah ajak. Siapa yang diajak, yang dipanggil dan diseru? Tidak lain dan tidak bukan, wahai hambaku orang-orang yang beriman, yang merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang merasa beriman kepada hari akhir, diseru, dipanggil dan diajak oleh Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima, berilah pun salam dan salawat kepada junjungan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada kali ini ayat ini menuju dan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, maka yang akan nengok, yang akan melaksanakan, yang akan mengerjakan salawat itu pun tentu hanya orang-orang yang beriman. Toh kalau pada kesempatan saat ini masih ada sebagian dari orang-orang kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang-orang yang beragama Islam, anti kepada salawat, jarang membaca salawat, berarti tentu mereka bertolak belakang dari ayat ini. Karena yang dipanggil oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah sudah bersalawat, malaikat pun bersalawat kepada baginda Rasul. Lalu kenapa kita orang Islam masih banyak orang-orang yang anti salawat? Salawat dikatakan bid'ah, salawat dikatakan sesat, bahkan kita yang membaca salawat pun masih dikatakan kafir. Ini tentu bentuk yang ironi dan memperhatikan, karena ayat Al-Ahzab 56 pun ini adalah ayat, ini adalah dalil, ini adalah petunjuk bahwa Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak para hadirin, ibu para hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sih fadilah, keistimewaan dari salawat yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa sih kita bersalawat padahal baginda Rasul adalah orang yang maksum? Karena salawat itu adalah doa. Ngapain sih kita berdoa padahal Rasulullah sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga? Logika sederhananya, kalau kita memiliki bak mandi, lalu bak mandi ini sudah terisi penuh dengan air, tetapi kerannya masih kita buka, kira-kira itu cipratan air dari kolam mengenai kita apa tidak? Pasti kita akan kecipratan dari air yang luber dari kolam yang sudah penuh itu. Begitupun ketika kita membaca salawat kepada junjungan baginda Rasul, kita berdoa kepada Allah, lalu doa ini, salawat ini, air luberan ini yang kita doakan kepada baginda Rasul akan nyipret pun kebagian kepada kita keberkahan, rahmat dan maghfirahnya. Kita buka hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha ashran, rawahu Tirmidzi. Siapa saja di antara umatku, kata baginda Rasul, yang membaca satu kali saja bersalawat kepada junjungan baginda Rasul, dia bersalawat kepadaku, kata baginda Nabi, apa garansi yang Allah dan Rasulnya tawarkan? Sallallahu biha ashran, Allah akan membalas salawatnya, satu kali salawat 10 rahmat, satu kali salawat 10 keberkahan, satu kali salawat 10 derajat, dan satu kali salawat 10 ampunan. Satu kali kita bersalawat kepada baginda Rasul, bukan Allah, bukan Muhammad bin Abdillah yang akan membalas dan menjawab salawat kita, tetapi sallallahu biha ashran, Allah yang langsung membalasnya secara cash dan tunai atas salawat yang kita baca kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak maksiat, kalau kita banyak dosa, kalau kita banyak salah, carilah
cara-cara yang terbaik, yang terhebat, yang dapat menghapus seluruh perbuatan salah dan dosa yang pernah kita kerjakan dan lakukan kepada Allah. Bisa dengan istighfar, bisa dengan sholat-sholat sunnah, bisa dengan sholawat, bisa dengan sedekah, bisa dengan infak, dan lain sebagainya. Banyak cara yang dapat menipek dan menghapus atas seluruh dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan dan lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple itu sholawat. Satu kali salawat, Allah yang akan membalasnya. Satu kali salawat, Allah akan berikan kita 10 derajat. Satu kali kita bersalawat, ampunan itu pun akan datang. Satu kali bersalawat, rahmat itu pun akan diturunkan oleh Allah beserta para malaikatnya. Maka Syekh Romli ketika ditanya oleh muridnya, mana yang lebih baik ketika kita beristighfar dengan membaca salawat, maka Syekh Romli pun menjawab, dikatakan di dalam kitabnya, maka lebih baik ia membaca salawat. Kenapa? Ketika engkau beristighfar, pada saat itu hanya engkau dengan Allah, hanya engkau pribadi yang berdoa kepada Allah. Entah doa itu dapat langsung dikabulkan atau tidak, karena kau tanpa bantuan siapapun, pribadimu yang langsung berdoa kepada Allah. Tetapi ketika kau membaca salawat, hadis yang tadi saya bacakan, bukan lagi pribadi kita yang langsung membaca salawat kepada Allah. Allah pun bersalawat dan malaikatnya pun bersalawat. Salawat Allah kepada kita itu adalah ampunan. Sementara ketika kita membaca salawat kepada baginda Rasul, maka para malaikat pun mengaminkan atas salawat yang telah kita baca kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi, dalam keadaan apapun, di perjalanan, ibu-ibu ketika masak, kita di dalam pekerjaan, dalam kondisi apapun, bacalah salawat. Karena apa? Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, aulan nas bihi yaumal qiyamah aktsar salatan alayya, adalah mereka semulia-mulia umatku, kata baginda Rasul, sedekat-dekatnya nanti di akhirat, aku beserta umatku akan berdampingan, akan berdempetan, akan bersejajar, aku akan gandeng tangan mereka. Siapa di antara mereka yang ketika hidup di alam dunia atsara alayya salatan, yang lebih banyak membaca salawat kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tanda bukti cinta kita kepada baginda Rasul, tanda cinta dan sayang kita kepada Nabi adalah kita yang sanggup dan mampu memperbanyak membaca salawat kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya wudhu atau tidak, dalam keadaan apapun, zikir inilah yang harus senantiasa kita istiqomahkan dan kita dawamkan untuk bisa menipek, untuk bisa menebus atas seluruh dosa, maksiat, mungkarat yang pernah kita kerjakan dan lakukan kepada Allah. Satu kali salawat, Allah campur tangan, makfirah 10 makfirah Allah berikan, 10 rahmat Allah turunkan, 10 derajat Allah angkat. Satu kali kita bersalawat, salawat itu pun diaminkan oleh baginda, oleh para malaikatnya, ya baik yang bertebaran di atas muka bumi ataupun yang berserakan dan bertebaran di seluruh atas langit, karena bentuknya adalah jama'. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, seluruh para malaikat yang berada di dunia ini dan di atas langit, mereka pun bersalawat kepada junjungan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat apapun yang terpendek ataupun yang terpanjang, karena kita diperintahkan bukan bersalawat yang pendek ataupun yang panjang, tetapi Allah dan Rasulnya memerintahkan, man aktsara alaina salatan ala nabi, siapa di antara kita yang memperbanyak, mau yang pendek ataupun panjang, yang dititik beratkan adalah siapa di antara kita yang setiap harinya memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasul. Nah, maka nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ia akan berdampingan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu bentuk warna amal ibadah yang moga-moga dalam kondisi pandemi saat ini sanggup dan mampu menjadi makanan kita,
sanggup dan mampu menemani kita, sanggup dan mampu menjadi amal ibadah yang benar-benar kita istiqomahkan, yang benar-benar kita lazimkan, yang benar-benar kita dawamkan. Besar harapan dengan salawat yang kita baca ini, 10 rahmat, 10 ampunan, 10 keberkahan, 10 derajat itu pun akan Allah berikan kepada kita orang-orang yang beriman, karena yang dipanggil tentu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai hambaku, orang-orang yang beriman, dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian melangkah, sallu alaihi wasallimu taslima, perbanyaklah membaca salawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga momentum Maulid Nabi 1442 Hijriah ini, walaupun di dalam keadaan pandemi corona, tetapi itu tidak menyuruti, tidak membuat rasa kendor semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah sinyal, ini adalah alarm terkecil yang Allah berikan untuk kita orang-orang yang beriman. Kalau dengan virus corona, kalau bukan dengan virus alarm yang terkecil ini sanggup dan mampu mendongkrak keimanan kita, harus dengan cara apa lagi Allah memanggil kita? Harus dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita? Harus dengan cara apa lagi Allah menegur kita, orang-orang yang beriman? Lalu mereka pun doyan dengan maksiat. Kemarin orang-orang yang maksiat, pelaku dosa, kalau bukan dengan virus corona ini, dengan cara apa lagi Allah sanggup dan mampu menyadarkan kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Virus corona ini adalah alarm, teguran teruntuk kita orang-orang yang beriman, agar kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam bentuk mengisi dan mewarnainya dengan berbagai macam amal ibadah. Dan semoga hadir duduk kumpul kita pada kesempatan hari ini sanggup menghantarkan kita berjumpa dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi warna ladang amal ibadah kita nanti di yaumil akhir, sehingga walaupun Allah cabut kita dengan wasilah corona dan lain sebagainya, sanggup dan mampu menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang ketika ruh kita dicabut wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pesan terakhir, perbanyak membaca salawat dalam kondisi dan keadaan apapun, karena salawat inilah yang akan menjadi nilai plus kebaikan, sehingga kita sanggup dan mampu kembali kepada Allah. Allah yang akan memanggilnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.